Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah malam harian di channel YouTube GKE Sampit. Baik, pada hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-35. Tetapi sebelum kita bersama-sama merenungkan dan belajar dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan bila pada kesempatan hari ini kami boleh kembali belajar, membaca, membuka Alkitab kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan apabila pada saat ini pun kami boleh berkumpul dengan keluarga kami untuk beribadah bersama. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh memahami dan kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih yang ada di rumah, pada hari ini saya yakin semua sudah menyiapkan bacaan, yaitu dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Dan dari bacaan ini kalau kita lihat kembali, ada di ayat yang ke-31 di mana sepertinya tidak semua orang Farisi membenci Yesus. Mengapa? Buktinya di dalam Alkitab dikatakan mereka memperingatkan Yesus agar pergi meninggalkan Yerusalem, karena kabarnya Herodes berencana membunuh Yesus. Nah, sebenarnya ibu bapak serta saudara-saudari yang ada di rumah, tanpa diberitahu pun Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa dia akan mati. Bahkan dengan cara yang sadis, yaitu disalibkan. Tetapi Yesus berpikir bahwa masih ada yang harus dia lakukan, atau belum saatnya dia untuk mati. Karena masih ada yang dia perlu lakukan di Yerusalem, yaitu menunaikan tugas dari Bapa, di mana nanti pada akhirnya dia akan disalibkan, mati, kemudian bangkit dan naik ke surga. Namun yang paling penting yaitu Yesus ingin menyelamatkan umat manusia. Pada ayat yang ke-34. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari, jika kita kembali melihat Alkitab, apalagi kalau yang sering membuka dan membaca Alkitab, selalu ada nama kota Yerusalem ini. Nampaknya Yerusalem menjadi salah satu tempat penting yang dicatatkan oleh Alkitab. Mungkin di situ banyak di mana peristiwa Yesus mengajar ataupun mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Nah, tetapi seringkali juga Yerusalem ini digambarkan sebagai kota yang sering berulah. Nah, meski Yerusalem sering berulah, tetapi Allah tetap mengasihi Yerusalem. Bahkan di dalam bacaan kita hari ini, Yesus berkata agar misi yang diberikan oleh Allah itu harus diselesaikan di Yerusalem pada ayat yang ke-33. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat manusia, secara khusus kita semua sebagai umat Allah pun sering seperti Yerusalem, yaitu sering berulah, seperti yang dikatakan dalam Alkitab kita hari ini. Tetapi meskipun kita sering berulah, tidak pernah berkurang kasih Allah bagi kita setiap harinya. Justru setiap hari semakin bertambah dan selalu memenuhi hidup kita. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, pada hari ini bertepatan kita dengan masa raya Advent. Pada saat ini kita memperingati masa raya Advent dan besok adalah hari Advent keempat. Dalam masa Advent ini kita kembali diajak untuk berbenah diri dan bertobat. Nah, artinya jika semakin dekat dengan hari Natal, semakin pula kita giat memeriksa kembali persiapan. Persiapan ini apakah berupa dekorasi di rumah kita? Bukan. Selain itu, yang paling penting adalah persiapan hati, pikiran, dan perbuatan kita. Agar pada saatnya nanti hari Natal tiba,
kita bisa menyambut kelahiran Juru Selamat dengan penuh damai dan sukacita. Semoga renungan hari ini boleh semakin menguatkan iman percaya kita kepada Kristus Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa atas perenungan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan, sungguh baik ya Tuhan bahwa Engkau boleh berkenan hadir dalam ibadah kami, kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan dalam firman-Mu yang boleh kami dengarkan tadi ya Tuhan, semua perkataanmu, kehendak-Mu boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami boleh dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Begitupun ya Tuhan, dalam kami mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu. Biarlah Tuhan, kami semua boleh siap untuk menyambut kedatangan-Mu, kelahiran-Mu, yaitu Sang Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam.